Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Al-Fajri, NIM 21042206 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2021, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan sebuah materi untuk memenuhi tugas Sistem Hukum Indonesia yang berjudul Hubungan Hukum, Cakap Hukum, dan Kewenangan Berhak. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, yakninya hubungan hukum. Hubungan hukum secara pengertian yakninya hubungan antara dua subjek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di suatu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Dalam hal ini, hubungan hukum dapat terjadi antara sesama subjek hukum ataupun antara subjek hukum dengan benda. Contoh-contoh hubungan hukum yang terjadi di dalam masyarakat antara lain. Contoh yang pertama, ketika A menjual rumahnya kepada B, A wajib menyerahkan rumahnya kepada B. A berhak meminta pembayaran kepada B, dan B wajib membayar kepada A. B juga berhak meminta rumah A setelah dibayar. Contoh yang kedua, pembayaran hutang baik berupa pemberian uang ataupun barang yang memiliki akibat hukum terpenuhinya hak kreditor dan kewajiban. Selanjutnya, hubungan hukum dan masyarakat itu sendiri. Nah, dalam hal ini saya ingin mengkaji apakah hubungan hukum dan masyarakat itu sendiri. Sebagaimana kita tahu selama ini, pada dasarnya hukum digunakan atau diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah untuk mengatur seluk-beluk kehidupan masyarakat. Nah, dalam hal ini secara teori, apakah hubungan hukum dan masyarakat itu? Hukum dan masyarakat memiliki hubungan timbal balik, yakni di mana ada hukum, di situ ada masyarakat. Hukum ada untuk mengatur kehidupan bermasyarakat agar masyarakat memiliki kesadaran hukum mengenai pedoman norma tentang perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan merupakan penyimpangan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, pada intinya, hubungan masyarakat dan hukum ini yakni sebagai pengatur, sebagai penjaga, sebagai sesuatu yang bisa mentamengi perilaku masyarakat dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Apakah perbuatan itu melanggar hak orang lain atau tidak? Dan hukum ada untuk membatasi hak-hak orang lain agar tidak dilanggar oleh pihak yang lain. Selanjutnya, yakni pembahasan kedua, yakninya adalah cakap hukum. Cakap hukum secara perdata berarti kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dan karenanya mampu mempertanggungjawabkan akibat hukumnya. Jadi di sini cakap hukum ini merupakan sebuah karakter atau sebuah penilaian oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang warga negara Indonesia yang dikategorikan layak secara hukum ataupun tidak layak secara hukum, dan di sini diberi istilah dengan cakap hukum. Semua orang dalam keadaan cakap ataupun berwenang bertindak kecuali mereka yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, siapakah orang yang termasuk ke dalam cakap hukum dan siapa yang tidak termasuk ke dalam cakap hukum itu sendiri? Baiklah, dalam hal ini, orang yang termasuk ke dalam cakap hukum adalah orang yang telah dewasa, dalam kata lain telah berusia di atas 21 tahun, berakal sehat,
Sedangkan orang yang tidak cakap hukum adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampunan, yang terjadi karena contohnya gangguan jiwa, pemabuk, ataupun pemboros. Seseorang yang dikatakan tidak cakap hukum, bertindak menurut hukum, diralat, dikatakan tidak cakap hukum, dikatakan tidak cakap bertindak menurut hukum menurut pasal 1330 angka 1 dan 2 KUHP, yaitu orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh di bawah pengampunan. Selanjutnya adalah pembahasan kita yang ketiga, yakninya kewenangan berhak. Nah, apa itu kewenangan berhak? Seperti telah kita tahu, yang pertama ada hubungan hukum dan masyarakat. Yang kedua, ada cakap hukum. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang kewenangan berhak. Kewenangan secara bahasa, kewenangan itu sendiri atau dalam istilah authority adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Tujuannya agar tercapai sebuah misi atau tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan sebuah kekuasaan. Pada poin yang kedua, dikatakan, setiap orang memiliki kewenangan berhak sejak ia lahir. Bahkan sejak ia berada dalam kandungan, asalkan ia lahir hidup apabila kepentingannya menghendaki. Terdapat dalam pasal 2 KUH Perdata. Kewenangan berhak tidak dapat dihilangkan atau ditiadakan oleh suatu hukuman apapun. Nah, di sini saya melakukan sedikit pengulangan. Kapan dimulai kewenangan berhak itu sendiri? Kewenangan berhak seseorang dimulai sejak lahir dan berakhir ketika meninggal dunia. Jadi, seseorang yang telah lahir dapat mempunyai hak-hak tertentu, mau itu sebagai warga masyarakat, warga sebuah negara, dia diberi hak-hak khusus dari semenjak dia lahir, dari semenjak dia ada di atas dunia ini, dan berakhir ketika dia telah meninggal dunia. Ketika seseorang telah meninggal dunia, maka hak-hak dan apapun yang kewenangan yang dimilikinya akan lepas, maupun itu sebagai status dia sebagai warga negara ataupun status dia sebagai makhluk sosial akan lepas baik secara undang-undang maupun norma-norma sosial pada umumnya. Kewenangan berhak manusia merupakan bawaan kodrati. Nah, maksud dari hal ini adalah kewenangan berhak ini tidak dimunculkan oleh hukum sebuah negara. Kewenangan berhak ini mutlak karena adanya setiap manusia itu memiliki hak-hak azazi manusia yang merupakan hak pribadi bagi setiap insan yang hidup di dunia ini. Jadi tidak ada yang mengatakan kalau kewenangan berhak merupakan sebuah yang dibentuk oleh negara. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memenuhi tugas saya secara pribadi, berguna bagi orang yang menontonnya, dan bermanfaat bagi siapapun yang menonton video ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.